Iya, Ibu. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan menyanyi lagu Taman ke Atas. Ada yang tahu? Belum. Ada yang tahu dari kita itu? Kalau gitu kita ikut dari video. Jadi adik-adik diminta untuk berhenti. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Ya, Ibu. Taman ke atas menggambar bintang, taman ke samping burungnya terbang, taman ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan taman diputar, burung-burung taman digulung, ular melingkar di padang bunda. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku bangun menjadi dua, jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku bangun menjadi empat, kedua kamera cepat. Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, tinggi pada kanan, empat dari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga tinggi pada kanan, tiga dari kiri, gabung menjadi satu, siap berdoa. Oke, Ibu kembali ke tempat duduk yang rapi dan siap untuk berdoa. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita di dalam doa. Santai, Ibu. Oke, silakan. Siap berdoa teman-teman dan Ibu. Teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih yang cantik ya Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Oke. Pani hadir Ibu. Dewi hadir Ibu. Sandri hadir Ibu. Cindy hadir Ibu. Putri hadir Ibu. Berkana belum datang Ibu. Oke, baik. Jadi dua orang yang belum datang Ibu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang buku adalah jendela dunia. Oke. Jadi kita akan membahas tentang cerita fabel dan cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita fabel? Saya Ibu. Oke, apa itu cerita fabel? Cerita fabel Ibu itu tuh cerita yang tentang hewan-hewan Ibu. Oke. Cerita tentang hewannya apa? Kalau cerita fabel Ibu itu cerita tentang khayalan-khayalan Ibu. Oke. Yang lain ada yang Ibu cerita yang menceritakan hewan atau binatang yang berperilaku seperti manusia Ibu. Oke, ya betul sekali. Jadi cerita fabel itu cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang bersifat seperti manusia. Oke, selain itu ada cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Saya Ibu. Oke, tetap ya. Saya. Oke, Sandri, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat itu cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang diceritakan secara turun-temurun Ibu. Jadi orang dari dulu hingga sekarang Ibu.
rakyat itu cerita yang diceritakan secara turun-temurun ibu, yang ada pesan moralnya. Oke. Dewi? Sama ibu, cerita yang diceritakan secara turun-temurun satu daerah. Ya betul sekali. Jadi cerita rakyat itu cerita yang sudah ada dari zaman dahulu. Jadi cerita itu diceritakan secara turun-temurun. Oke. Dan tentu saja cerita secara turun-temurun ada nilai moralnya di dalam cerita tersebut. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu cerita. Saya Oke. cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi, Bu. Oke, ada yang lain? Saya ibu. Oke, silakan. Cerita itu adalah suatu peristiwa yang misalkan atau kejadian berdasarkan kebutuhan waktu, Ibu. Oke, betul sekali. Memang pintar-pintar ya anak kelas 5 ini. Iya, Ibu. Jadi, cerita itu adalah urutan peristiwa yang disajikan dalam kata-kata berdasarkan peristiwa, perasaan dan pengalaman hidup seseorang. Oke, jadi sampai di sini pernah membaca cerita atau mendengarkan cerita, Ibu? Oke, baca cerita apa? Baca cerita Timunas dengan cerita dari nenek juga, Ibu. Oke, yang lain? Cerita Rama dan Darmi dan cerita Mangkunang. Oke, Fani? Kalau saya, Ibu, mendengarkan cerita kayak cerita hantu-hantu, Ibu. Oke, kalau Putri? Oke, Putri pernah baca cerita Maling Bunda. Oke. Jadi ketika kita membaca cerita, tentu saja kita harus memperhatikan tanda baca. Betul sekali, kita harus memperhatikan tanda baca dari cerita tersebut. Ketika membaca cerita, kita harus memperhatikan tanda baca. Habis itu, Suara, Ibu. iya suara tadi. Pelan cepat, ekspresi, Ibu. Iya betul sekali. Apalagi kalau kita baca cerita Rakyat. cerita kita harus memperhatikan Tanda baca. dan ekspresi kita harus sesuai dengan cerita Cerita. tersebut. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Oke, silakan. Itu tanda baca itu apa saja, Ibu? Oke, jadi tanda baca itu seperti tanda baca koma dan tanda baca titik maupun tanda seru dan tanda tanya. Iya, ketika kita ada kayak di sebuah desa ada koma, kita harus jeda sebentar. Terus kita lanjut. Habis kalau tanda baca titik, kita harus berhenti. Dan intonasi kita harus berhenti dan tidak boleh ada jeda seperti tanda koma tersebut. Kalau tanda baca tanda seru, kita harus kayak tolong ambilkan saya itu tanda perintah. Dan tanda tanya itu seperti apakah kamu sudah makan, ada penarikan di akhirnya. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ya. Ya, Ibu. Nah, membaca cerita itu kita harus menunjukkan unsur-unsur juga di dalam cerita tersebut. Jadi ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari beberapa, yaitu ada tema, ada tokoh, ada pembukaan, ada latar, alur, dan juga amanat. Oke. Ada yang tahu apa itu tema? Oke, mungkin ada yang tahu. Tema itu didasar dari seluruh rangkaian cerita dalam cerita yang telah kita baca. Yang kedua yaitu tokoh. Ada yang tahu apa itu tokoh? Tahu. Oke, apa itu? Tokoh itu orang yang ada dalam cerita itu. Oke, betul sekali. Jadi tokoh itu orang atau pemeran
Yang berikutnya yaitu penokohan. Ada yang tahu itu penokohan? Watak ibu. Oke, penokohan itu watak dari tokoh tersebut. Yang berikutnya ada alur. Apa itu alur? Tidak tahu. Alur itu kejadian atau peristiwa dalam cerita tersebut. Jadi alurnya itu bisa alur maju, alur mundur maupun alur maju mundur. Oke, yang berikutnya yaitu latar. Ada yang tahu latar apa saja dalam cerita? Waktu. Pesan ibu. Oke. Yang berikutnya yaitu amanat atau pesan. Nah, amanat atau pesan ini yaitu pesan moral yang disampaikan oleh penggalang melalui cerita. Oke, baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Kalau gitu ibu berikan kalian tugas ya. Iya ibu. Tugasnya itu ibu akan kasih kalian cerita. Setelah itu kalian baca ke depan sesuai dengan cara baca yang sudah ibu jelaskan. Baik ibu. Setelah kalian baca, ibu akan menanyakan kepada kalian unsur intrinsik di dalam cerita tersebut. Ya ibu. Jadi siapa yang mau duluan untuk membaca? Oke, silakan Putri. Semuanya tetap tenang ya. Ya ibu. Ibu dan saya ibu. Dewi ibu. Tolong Dewi jangan gangguin temannya ya. Diam dan dengarkan teman di depan sedang berbicara. Baik ibu. Ceritanya yaitu singa dan tikus. Pada zaman dahulu di sebuah hutan ada seekor tikus yang tinggal di dalam satu lubang. Dekat dengan lubang itu tinggal Dewi. Dekat dengan lubang itu tinggal seekor singa yang galak. Pada suatu malam ketika sang singa sedang tidur, si tikus pun keluar mencari makanan. Tiba-tiba dia terlanggar sesuatu. Rupa-rupanya dia terlanggar sang singa. Sang singa sangat marah karena ada yang mengganggu dia tidur. Oleh sebab terlalu marah, sang singa bercadang hendak memakan si tikus. Si tikus yang terlalu takut merayu-rayu supaya sang singa tidak memakannya. Si tikus berjanji akan menolong sang singa suatu hari nanti jika sang singa melepaskannya. Sang singa mengajak si tikus atas tawaran yang diberikan oleh si tikus. Kemudian, sang singa pun melepaskan si tikus. Beberapa hari kemudian, sedang si tikus berjalan-jalan di dalam hutan, tiba-tiba kedengaran suara meminta tolong. Si tikus berlari sekuat hati menuju ke arah suara itu. Rupa-rupanya sang singa yang menjerit meminta tolong. Sang singa terperangkap di dalam sebuah jaring perangkap yang dipasang oleh pemburu. Sang singa merayu kepada si tikus supaya menolongnya melepaskan diri daripada perangkap jaring tersebut. Si tikus tanpa berpikir panjang terus bersetuju. Si tikus menggigit jaring itu sampai putus. Sang singa pun terlepas dari jaring itu. Sang singa berterima kasih kepada si tikus atas pertolongan yang diberikan. Sang singa meminta maaf karena pernah mengkecilkan kemampuan si tikus. Mulai dari itu mereka pun berkawan baik. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk salut untuk teman Putri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi Putri, apa tema dari cerita yang telah kamu baca?
singa dan tikus ini adalah kita tidak merendahkan orang lain. Oke. Untuk tokohnya di sini ada singa, tikus, dan juga sang pemburu. Oke. Alurnya, alur maju itu karena dia maju. Oke. Penampilannya singa itu sombong, sedangkan tikus baik. Latar di sini untuk latar tempatnya di hutan, di lubang maupun di jaring perangkap. Sedangkan untuk latar waktunya ada di malam hari dan beberapa hari. Untuk suasananya itu takut. Amanatnya di sini yaitu kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Juga kita harus memiliki sikap tolong menolong. Baik. Sekarang duduk. Siapa lagi yang mau bercerita? Cerita singa dan tikus. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan ada seekor tikus yang tinggal di dalam satu lubang. Dekat dengan lubang itu tinggal seekor singa yang garang. Pada suatu malam, ketika sang singa sedang tidur, si tikus pun keluar mencari makan. Tiba-tiba dia melamar sesuatu. Rupa-rupanya dia melamar sesama singa. Sang singa sangat marah karena ada yang mengganggu dia. Oleh sebab terlalu marah, sang singa berencana makan si tikus. Si tikus yang terlalu takut merayu-rayu supaya sang singa tidak memakannya. Si tikus berjanji akan menolong sang singa suatu hari nanti. Jika sang singa melepaskan, sang singa mengejek si tikus atas tawaran yang diberikan oleh si tikus. Kemudian sang singa pun melepas si tikus. Beberapa hari kemudian, sedang si tikus berjalan-jalan di dalam hutan, tiba-tiba kedengaran suara meminta tolong. Si tikus berlari sekuat hati menuju ke arah suara itu. Rupa-rupanya sang singa yang menjerit meminta tolong. Sang singa terperangkap di dalam sebuah jaring perangkap yang dipasang oleh pemilik. Sang singa merayu kepada si tikus supaya melepaskan diri dari pada perangkap jaring tersebut. Si tikus tanpa berpikir panjang terus bersetuju. Si tikus menggigit baik lanjut. Si tikus menggigit jaring itu sampai putus. Sang singa pun terlepas dari jaring itu. Sang singa berterima kasih kepada si tikus atas pertolongan yang diberikan. Sang singa meminta maaf karena memperkecilkan. Sang singa meminta maaf karena memperkecilkan kemampuan si tikus. Sang singa meminta maaf karena memperkecilkan kemampuan si tikus. Mulai hari itu, mereka pun berkawan baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi apa saja untuk prinsip dari cerita tersebut? Temanya apa ini? Temanya itu tidak menjadi orang yang sombong. Tokohnya ada singa, tikus, dan juga para pemburu. Penokohan, singa itu sombong, tikus itu baik. Alurnya alur maju. Latar tempat itu hutan lubang.
gambar waktu itu ada malam hari dan juga suasana itu cantik. Untuk amanatnya itu kita harus berbuat baik karena kebaikan mendapat sia-sia. Oke, jalan dulu. Oke, kita bersama. Kita berikan tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan Siti Darul Kanal, silakan ke sini mau tanya kenapa kalian bisa terlambat. Oke. Jadi kenapa kalian bisa terlambat? Berarti kita sudah di pertemuan pelajaran. Oh, jadi kalian dua-duanya mau terlambat. Oke. Kalau gitu silakan duduk. Terima kasih. Nanti lain kali tidak boleh terlambat ya. Jangan bete. Oke, lagi tolong tenang. Iya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Oke. Oke, adik-adik. Jadi sekarang Ibu akan membuat proyeknya itu main cerita. Di sini Ibu sudah siapkan alat dan bahannya. Di sini ada 2 cerita. Adik-adik akan memasukkannya ke dalam kertas karton yang sudah Ibu siapkan. Jadi nanti ininya dibagi menjadi 2 kelompok. Kita berbagi 2 kelompok. Satu kelompok dapat cerita batu menangis dan satunya dapat cerita maling terluka. Oke, jadi dibagi ya. Oke, jadi petunjuknya yaitu ada di kertas LKPD ini. Jadi adik-adik akan menyusun ceritanya berdasarkan akan menyusun gambarnya berdasarkan cerita yang ada di teks tersebut. Oke, baik. Silahkan. Oke, dan untuk lainnya nanti pakainya bergantian ya. Ibu silakan dikerjakan karena waktu kita terbatas. Oke, benar. Semangat. Baik Ibu. Oke, adik-adik, silakan mengerjakannya. Jangan tidak ada yang boleh beribut. Baik, Ibu. Kami sudah Ibu. Oke. Oke. Baik, bisa ditunjukkan gambarnya kepada kelompok lain. Bagus. Oke, jadi semuanya bagus. Jadi sekarang masing-masing perwakilan kelompok menjelaskan inti dari setiap cerita yang kalian susun itu. Oke, silakan. Kita buat satu. Kami. Oke, dari nomor 1 silakan nomor 1. Ya baik, gambar pertama kami di sini itu di sebuah desa hiduplah seorang janda bersama anaknya. Nah anaknya ini pekerjaan sehari-harinya itu di depan cermin dan dia tidak membantu orang tuanya. Dia akan marah jika permintaannya tidak dipenuhi oleh ibunya. Suatu hari perlengkapannya ini sudah habis, jadi dia ibunya mengajak untuk ke pasar. Nah dia bersama dengan ibunya ke pasar. Di perjalanan pasar orang-orang menemui kecantikan dari gadis ini. Nah setelah di pasar di perjalanan pulang pasar itu ada orang yang bertanya kepada dia,
belakang dia itu adalah seorang pembantu, padahal itu adalah ibunya. Dia tidak mau mengaku bahwa yang di belakang itu adalah ibunya, karena ibunya itu memakai pakaian yang sobek-sobek. Nah, ibunya ini berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anaknya. Nah, di sini gambar yang terakhir ini, anaknya mulai perlahan-lahan menjadi batu, dan sebelahnya ini anaknya sudah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Oke, mari kita berikan tepuk salut kepada kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cerita Malin Kundang. Oke, di sini di desa nelayan hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Malin. Mereka hidup miskin dan pada suatu hari Malin memilih untuk pergi merantau. Sesampai di tempat merantau, Malin sudah bekerja dan mempunyai banyak uang dan bisa kaya. Di mana di tempat merantau ia memiliki seorang istri, dan pada suatu hari mereka pergi jalan-jalan dengan kapal Malin. Dan ternyata tempat yang mereka pergi itu di kampung halaman Malin. Di sana ada ibu Malin yang sedang menunggu Malin. Ibunya terharu karena anaknya pulang dari merantau. Tetapi Malin tidak mengaku kalau ini ibunya, dan ibunya pun menangis. Tiba-tiba ada petir yang menyambar mereka. Lalu ibunya pun mengutuk Malin. Setelah itu terjadilah hujan angin dan petir, dan badan Malin pun menjadi kaku. Dan ibunya berdoa minta kepada Tuhan untuk mengutuknya jadi batu. Lalu Malin pun menjadi batu. Oke, mari kita berikan tepuk salut kepada kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, hasil proyeknya tadi bisa teman-teman tempel ke papan tulis di depan. Baik, Ibu. Ya. Oke. Sekarang adik-adik bisa lihat di bawah kursi untuk mengambil sisa-sisa lem yang terbuat atau kertas yang ada di bawah. Baik, Ibu. Oke. Karena pembelajaran kita sudah selesai kali ini, jadi kesimpulan apa yang adik-adik dapat dari cerita masing-masing tersebut? Jangan lupa Satu ya, satu. pesan yang dapat dipetik dari cerita yang kami dapatkan tadi, jangan amalkan kepada orang tuamu, terkhusus ibumu. Ya, oke, baik, silakan. Baik, Ibu. Ya, Kesimpulannya ini kita tidak boleh durhaka Ibu, apalagi kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita Ibu. Kita harus menghargai dan menghormati. Kita jangan malu dengan penampilan mereka Ibu, tetapi kita harus mengaku bahwa mereka itu kita Ibu. oke, baik. Ya, betul sekali. Jadi kita tuh tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu kita. Karena ibu kita yang telah melahirkan, membesarkan, dan menyusui kita dari kecil. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Teman-teman, mungkin hari pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita doa untuk pulang. Saya Ibu. Oke, silahkan.
Ada